Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Utama. Saya dari kelas 004 TPLM 002 dengan NIM 2010114152. Melalui video ini saya ingin mempresentasikan konfigurasi komputer dengan berbagai macam varian, mulai dari kabel strike, kabel cross, dan lain-lain. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Baik, untuk langkah pertama, kita akan membuat konfigurasi komputer dengan kabel strike. Sebelumnya, kita pilih unit PC-nya terlebih dahulu. Lalu, pilih untuk unit PC yang kedua. Setelah itu kita pilih switch-nya dengan baik, kita letakkan di tengah antara PC 1 dengan PC 2. Lalu kita pilih untuk konfigurasi kabelnya, yaitu konfigurasi kabel strike. Kita tarik, lalu kita konekkan. Lakukan hal yang sama dengan PC yang kedua. Tarik, lalu konekkan. Nah, kita tinggal tunggu sampai yang warna kuning ini menjadi warna hijau. Mungkin untuk selanjutnya saya akan pindahkan posisinya terlebih dahulu, karena kita akan buat konfigurasi berikutnya di bawah dari konfigurasi ini. Tapi sambil menunggu, nah itu yang dari PC 1 sudah berwarna hijau, artinya sudah terkonek. Untuk selanjutnya, saya akan mengkonfigurasikan komputer dengan kabel tipe cross. Sama halnya dengan yang pertama, kita pilih unit PC-nya terlebih dahulu. Kita letakkan di samping sisi satunya, lalu kita kembali lakukan hal yang sama untuk unit PC yang kedua. Lalu kita pilih varian kabelnya, yaitu kabel cross. Kita klik, lalu kita pilih fase Ethernet kosong, lalu kita tarik ke unit PC berikutnya. Kita pilih lagi hal yang sama. Nah, ini sudah berwarna hijau, artinya ini sudah tersambung. Baik, untuk berikutnya kita akan coba membuat konfigurasi komputer dengan non-cable wireless. Itu tugas apa? Baik, untuk langkah yang pertama kita lakukan hal yang sama. Kita pilih unit PC-nya terlebih dahulu, lalu kita letakkan di sisi yang ini, lalu kita letakkan sisi satunya, lalu kita pilih untuk switch-nya. Untuk switch yang ini, karena ini non-cable, sebelum kita memilih unitnya, kita ganti dulu. Kita ganti dulu. Wireless-nya. Sebelumnya kita matikan dulu CPU-nya ya, sampai lampunya mati, lalu baru kita tarik ke bawah. Kita ganti wireless-nya dengan mengklik, kita kesampingkan sini. Nah, ini telah kosong ya. Lalu lakukan hal yang sama. Oke, sudah. Lalu kita kembali ke atas, lalu kita hidupkan CPU-nya kembali. Lakukan hal yang sama dengan PC berikutnya.
Matikan terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman ya untuk mematikan terlebih dahulu, karena jika Anda lakukan hal tersebut di keadaan sebenarnya, nanti akan merusak unitnya. Gini teman-teman. Jangan lupa juga hidupkan kembali. Sudah. Lalu baru kita pilih switch-nya. Switch-nya kita pilih yang mana ya teman-teman? Mohon maaf, saya juga agak lupa. Ini sudah. Karena ini jika kita lihat di bentuknya hampir sama saja teman-teman antara satu switch dengan yang lainnya. Nah, setelahnya kita tinggal tunggu ini terkonek ya teman-teman. Ini nanti akan terkonek dengan sendirinya karena dia sudah kita baik. Sudah terhubung ya teman-teman. Karena sebelumnya PC-nya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan coba untuk memberikan contoh konfigurasi komputer dengan kombinasi kabel dan non kabel. Ini mungkin akan lebih rumit dari yang sebelumnya. Langkahnya sama, kita pilih unitnya dulu. Unit PC ya. Kita letakkan di sini satu sisinya. Nanti ini saya akan agak kesampingkan lagi. Nah, untuk berikutnya pilih lagi. Nah, karena ini non wireless tanpa kabel, kita ganti dulu. Nah, sebagaimana yang kita lakukan tadi, kita matikan dulu CPU-nya, lalu kita ganti jenis colokannya. Lalu kita hidupkan kembali. Lakukan hal yang sama dengan unit PC yang berikutnya. Sebentar teman-teman, ada seharusnya ini kita matikan terlebih dahulu agar dia tidak terkonek. Kita matikan. Ini juga kita matikan. Inilah. Ini juga kita matikan. Ini tadi sudah kita ganti. Belum. Jangan lupa dimatikan dulu CPU-nya. Baru kita ganti. Oke, kita ganti. Kita hidupkan kembali. Ini dulu kita matikan terlebih dahulu. Oke, ini sudah ya. Ini saya rasa sudah juga teman-teman. Oh, sudah. Oke, sudah. Kita pilih lagi switch-nya. Ini teman-teman harus teliti ya memilih switch-nya, karena antara satu unit dengan unit yang lainnya itu hampir sama. Nah, kita lihat di ini nama di pojok bawah ini. Ya, kita pilih yang access point PT. Access point PT. Access point PT. Nah, ini. Katakan sini. Oke, lalu kita pilih. Nah, ini sudah otomatis tersambung. Itu kalau cocok langsung tersambung teman-teman.
Kalau nggak cocok dia nggak akan tersambung. Lalu kita pilih yang ini berikutnya, letakkan di sini. Kita pilih ini PC-nya. Lagi PC-nya. Ini karena dia menggunakan kabel, kita langsung pilih aja jenis kabelnya. Otomatiskan aja teman-teman ya. Tarik dulu, tarik. Pilih lagi. Ini saran saya ketika teman-teman ingin memilih kabelnya, langsung pilih yang varian petir ini ya, karena varian petir ini itu artinya itu otomatis. Anda akan dipilihkan secara otomatis jenis kabel yang Anda perlukan. Sudah jadi teman-teman ya. Kenapa saya tidak hidupkan yang ini? Karena nanti ini kalau ini hidup, dia akan connect ke sini teman-teman. Makanya ketika saya hidupkan yang non kabel ini, yang ini harus yang ini hidup, yang ini mati. Begitu sebaliknya agar tidak mengganggu kinerja yang sebelahnya. Oke, untuk rangkaian yang terakhir kita akan membuat konfigurasi tree dan konfigurasi topologi star. Nah, yang topologi star ini dia menggunakan kabel, cuman unitnya jauh lebih banyak. Ini mungkin bisa kalau di kehidupan nyata seperti di warnet, di pusat perkantoran. Nah, ini bisa dicontohkan seperti itu. Kayak kita pilih unitnya. Ini jauh lebih simpel sebenarnya, meskipun dia unitnya banyak, tapi kita tidak perlu repot mengganti-ganti colokan wirelessnya. Oke, kita pilih switch-nya. Kita pilih switch-nya. Lalu ini kita letakkan di tengah-tengahnya. Lalu kita pilih varian kabelnya secara otomatis. Kita tarik. Pilih lagi. Klik, tarik. Ini dia kuning ini artinya sedang berproses. Nah, kalau dia sudah hijau itu baru artinya sudah tersambung. Nah, ini cukup diklik sekali aja ya teman-teman. Klik sekali, tarik. Lakukan hal yang sama, klik lagi, tarik. Ambil lagi, lakukan hal yang sama, klik, tarik. Oke. Nah, rangkaian topologi star ini sudah terkonek ya teman-teman. Untuk yang terakhir, kita akan membuat konfigurasi topologi tree. Nah, topologi tree ini lebih kompleks ya teman-teman ya. Dari unit jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam. Perpaduan antara wireless dan non-wireless. Kita pilih PC-nya terlebih dahulu. Saya taruh di sini. Lalu kita pilih switch-nya. Pilih switch-nya. Switch tipe sama ya. Lalu kita klik lagi sampai keluar tanda merah ya teman-teman ya. Taruh sini, lalu kita pilih untuk varian yang berikutnya. Ingat ya teman-teman ya, dilihat tulisan di bawahnya. Karena jika dilihat dari bentuk, ini hampir sama saja teman-teman. Nah, untuk ini agak kesampingkan sedikit ya. Nah, kita sudah. Oke, kita akan pindahkan ke sini.
Unitnya kita gunakan unit laptop. Nah, ini agak ribet nih, yang unit laptop. Kita akan melakukan hal yang sama untuk penggantian lubang konektornya. Nah, kita pilih switch-nya terlebih dahulu lagi. Switch-nya lalu kita pilih unit PC-nya kembali. Oke. Kita akan mulai dari yang sisi termudah dulu ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari sini, dari yang paling atas. Karena ini relatif lebih simpel, kita akan selesaikan dulu. Nah, kalau untuk di kehidupan nyatanya, jika nanti teman-teman bekerja sebagai teknisi, cobalah untuk berupaya mengerjakan sesuatu itu dari hal yang paling mudah terlebih dahulu, teman-teman. Karena teknisi itu dituntut progresnya. Nah, sehingga jika Anda lebih cepat, dirasa lebih cepat mengerjakan yang mudah, sebaiknya Anda kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kan versi 3 ya. Ini oke. Connect ya, kita tinggal tunggu connect-nya. Nah, untuk yang ini kita selesaikan dulu yang ini ya, karena ini jauh lebih simple. Nanti karena yang unit laptop ini kita harus ganti dulu. Dan ini pun oh maaf, sorry teman-teman. Oke. 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 Nah, tinggal langkah yang terakhir, kita ganti dulu unit lab. Sama halnya, kita matikan dulu. Jangan lupa ya, matikan dulu, baru kita ganti. Lalu hidupkan kembali. Lakukan hal yang sama. Nah, itu karena hidup, kita matikan dulu ya. Terlebih dahulu. Ini sudah tersambung teman-teman. Alasan kenapa saya bikin dalam satu folder, dalam satu, agar kita lebih mudah memahaminya. Kita bisa melihat antara satu konfigurasi dengan konfigurasi yang lainnya. Nanti kalau saya bikin di tempat-tempat yang berbeda, akan sulit untuk menjelaskannya nanti. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Nah, ini begini ya hasilnya. Ini adalah topologi tree. Oke, kita matikan terlebih dahulu karena kita nanti akan menghidupkan yang sisi yang lain. Matikan, sudah mati ya. Cara matikannya klik, nanti keluar jendela seperti ini, lalu tinggal dipilih. Ini juga dimatikan. Oke, begini. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah topologi star. Topologi star ini menggunakan
kabel ya, kabel konfigurasi stripe, namun dia jauh lebih kompleks. Itulah kenapa dikatakan star. Untuk berikutnya, ini adalah topologi kombinasi kabel dan non kabel. Nah, ini kan saya hidupkan. Oke. Ini kita akan hidupkan. Ini akan terkonek ya. Hal yang sama begini. Ini konfigurasi stripe. Ini konfigurasi cross. Dan ini konfigurasi non kabel. Ini kalau ini kita harus matikan ini. Baik, kita akan coba hidupkan yang ini. Kita lihat. Oke, teman-teman. Nah, tersambung dengan sendirinya kan. Oke. Baiklah, mungkin sampai di sini video yang saya presentasikan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.